Joy Kids. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Imel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Puji Tuhan, kami juga berharap kalian semua adik-adik sehat. Semuanya tetap semangat, oke? Nah, ada yang tahu nggak ya minggu ini tuh ada, kayaknya minggu ini tuh spesial deh. Siapa yang tahu? Apa? Iya, sekarang itu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus telah bangkit dan Tuhan Yesus telah memberikan harapan yang baru untuk kita semua. Betul? Iya, adik-adik, mungkin kita kita sedih ya nggak bisa ngerayain Paskah biasanya. Mungkin udah tahun kemarin kita enggak, tahun sekarang juga kita nggak bisa ngerayain Paskah. Tapi adik-adik jangan sedih ya, jangan patah semangat, karena nanti kita mau ngapain? Iya, nanti kita mau menghias telur di rumah masing-masing ya. Oke adik-adik, sebelum kita menghias telur di rumah, adik-adik jangan lupa kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa pakai baju yang rapi, adik-adik duduk manis yang baik, karena kita mau menghadap Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebelumnya Kak Ima mau tes dulu deh suaranya. Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids, Joy Kids. Yes, 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 yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Oke, Kaima mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau minggu ini kami memperingati Tuhan hari Paskah, di mana Engkau Tuhan sudah bangkit dari kematian, dan Kau bangkit Tuhan, dan terus memberikan kami pengharapan-pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya di hari Paskah ini kami bersuka cita, kami merayakan kebangkitan-Mu, dan kami mau terus bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Kami siapkan diri kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang percaya katakan amin. Ya, nama Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi.
mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Karena kita sudah dibebaskan dari apa ya adik-adik? Dibebaskan dari dosa. Kita menyanyi lagu Oleh Darah Anak Domba. Adik-adik boleh loncat bersama-sama ya. Membebas kehidupan kita semua, amin. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi dengan sikap yang baik. Kita mau menyerahkan hati kita untuk kita menerima firman. Dan sebelumnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku.
berdoa untuk bangsa, kita mau berdoa untuk kota kita, kita mau berdoa untuk gereja kita. Adik-adik semuanya sikap yang baik, kita mau sungguh-sungguh minta sama Tuhan, karena kita punya Allah yang besar. Adik-adik punya Allah yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan Dia bangkit untuk menebus dosa kita dan untuk menyelamatkan hidup kita. Kita bersama-sama berdoa, Tuhan Bapa kami dalam surga, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang Engkau pilih, menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin kami, urapi perlengkapi mereka Tuhan, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan daerah-daerah yang ada, dari Sabang sampai Merauke, di setiap pulau yang ada Tuhan, Engkau yang memberkati. Kau saat ini Tuhan terorisme Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, berkati mereka, pulihkan mereka, sehingga mereka Tuhan tidak akan melakukan hal yang tidak baik Tuhan. Berkati juga Tuhan kota Sumedang di mana kami tinggal, berkati juga Tuhan gereja lokal kami GPDI Sumedang, khususnya gereja anak Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini, mereka merasakan kasih-Mu Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati Tuhan pekerjaan orang tua mereka, berkati studi mereka Tuhan. Kalau saat ini mungkin sudah mau 1 tahun kami belajar di rumah, tapi Tuhan itu bukan menjadi pembatasan kuasa-Mu Tuhan. Kau menjamah anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak juga tetap semangat Tuhan, walaupun Tuhan banyak tugas yang diberikan guru-guru Tuhan, tapi mereka tetap semangat, tetap bersuka cita Tuhan daripada-Mu. Berikan hikmat kepintaran untuk adik-adik di rumah Tuhan, dan biarlah mereka juga Tuhan tetap taat kepada orang tua mereka, tetap hormat kepada orang tua mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan adik-adik yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, yang tidak kami tahu. Kami percaya Tuhan bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau saat ini teman-teman juga Tuhan, adik-adik di rumah, mungkin mereka sedih Tuhan, kami percaya Kau menghiburkan mereka. Orang tua mereka juga Tuhan yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan untuk kami. Biarlah Tuhan kami mau tetap tenang Tuhan, kami mau dengar-dengaran dalam mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik sudah siap belum? Baiklah. Judul ceritanya, dengan kasih Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ayo sama-sama katakan, dengan kasih Tuhan Yesus menebus dosa kita. Oke, nanti di penghujung cerita adik-adik tebak tokoh pencerita, oke? Dia seorang bapak-bapak. Nanti adik-adik tebak siapa ya tokoh ini? Tidak boleh mati. Tidak. Oh guru. Kenapa engkau mati? Dulu aku begitu sombong, berkata mau mati demi engkau. Tetapi nyatanya aku takut, aku pengecut, aku menyangkal engkau. Tahukah kalian apa yang terjadi dengan guruku? Baik, akan aku ceritakan. Suatu malam, Yesus mengadakan jamuan makan malam dengan para muridnya. Yesus berkata, "Aku akan mati
tidak lama lagi. Tetapi para murid masih tidak mengerti maksud perkataan Yesus. Ketika mereka sedang makan, Yudas keluar diam-diam. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang bersepakat menyerahkan Yesus. Lalu Yesus mengambil beberapa roti dan anggur. Lalu katanya, "Setiap kali engkau makan roti dan minum anggur, ingatlah aku." Setelah perjamuan makan, Yesus membawa para murid-muridnya ke sebuah taman. Namanya Taman Getsemani. Lalu dia berkata, "Mari berdoa di sini." Wah, tetapi para murid-murid malah tertidur. Namun, Yesus tetap berdoa di taman itu. Di situ sangat gelap. Tiba-tiba, ada suara ribut-ribut. Wah, ternyata Yudas datang membawa prajurit. Musuh-musuh Yesus datang kepadanya. Murid-murid yang sedang tidur, akhirnya mereka terbangun. Wah, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menemani Yesus. Mereka ketakutan dan mereka melarikan diri. Lalu akhirnya para prajurit menangkap Yesus dan membawanya. Beberapa orang yang lewat melihat Petrus sedang mengamati kejadian Yesus ditangkap dari jauh. "Engkau salah satu muridnya ya?" kata mereka. Lalu Petrus terkejut dan sangat ketakutan sehingga dia berkata, "Tidak, aku tidak pernah mengenalnya." Wah, Petrus telah menyangkal Yesus. Setelah itu, Petrus menyesal atas apa yang sudah dia katakan. Para prajurit kemudian membawa Yesus menemui pemimpin Romawi. Dia berkata, "Orang ini tidak melakukan apapun yang salah." Tetapi orang-orang berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya para prajurit membawa Yesus pergi. Mereka memaku Yesus di kayu salib dan membiarkan Yesus mati. Tangan dan kakinya terpaku. Darahnya keluar. Yesus mati di kayu salib. Semua orang yang mengenal Yesus, termasuk para muridnya, sangat sedih. Mereka kehilangan orang yang sangat mereka kasihi. Setelah Yesus disalib, Yesus mati dan dikuburkan. Siapa yang tahu kisah selanjutnya? Ya, ternyata Yesus kita bangkit pada hari yang ketiga. Ayo katakan sama-sama. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Puji Tuhan adik-adik ya. Yesus yang kita sembah, yang mati di kayu salib dengan kasih-Nya yang besar dan luar biasa bagi kita. Dia bangkit, Dia berkuasa,
dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Hari ini, hari Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus. Oh ya, siapa yang bisa tebak? Siapa tadi tokoh yang menceritakan kisah tadi yang menyangkal Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Betul, namanya Bapak Petrus. Ayo tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan, Yesus kita dengan kasih-Nya yang besar menebus dosa kita semua. Yesus yang tergantung di kayu salib, Dia mati, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan Yesus bangkit. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kini kami bersyukur kalau Engkau sudah bangkit. Engkau hidup, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu yang membawa kuasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua kita percaya katakan, amin. Dengan kasih, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ayo sama-sama katakan, dengan kasih, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ayat 20a. Namun aku
yang hidup di dalam aku. Amin. Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Selamat Paskah anak-anak. Nah, tugas minggu ini kalian hias telur di rumah masing-masing ya. Buat sekreatif mungkin yang bagus. Nah, nanti hasilnya difoto. Kakak tunggu. Dadah. Puji Tuhan, ibadah online gereja anak sudah selesai. Adik-adik jangan lupa seperti biasa minggu depan main hafalan dan mengumpulkan tugas-tugas yang ada. Oke adik-adik, semuanya tetap bersuka cita, oke? Dan jaga terus kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Joy Kids. Yes.